Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya di Lupuspa kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel. Dan kali ini seperti biasa juga di Sapa Sulsel kami selalu menghadirkan hal-hal yang menarik dan juga hal-hal yang penuh inspirasi untuk Anda. Dan di hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 ini, meskipun cuaca di luar, tapi saya berharap Anda yang sedang menyaksikan Kompas TV pagi hari ini merasa lebih bersemangat ya dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Nah saudara, anak-anak yang menderita penyakit kanker selalu membutuhkan bantuan dan juga dukungan ya dari orang lain. Rasa peduli terhadap mereka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan tampil gundul. Nah ini selalu identik dengan kanker ya. Seperti kegiatan juga yang akan digelar oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar yang menantang Anda untuk tampil gundul sebagai bentuk support Anda pada anak-anak penderita kanker. Berani nggak sih? Kita akan ngobrol langsung. Saya sudah kehadiran dua orang narasumber pagi hari ini dari Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar. Ada Ibu Nurul Hijriati. Selamat pagi Bu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat hari ini ya. Oke, dan kemudian juga di sini sudah ada Lulu Hadi. Selamat pagi Hadi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah. Baik juga ya. Saya mau tanya dulu soal apa sih Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar ini sudah berapa tahun sih sebenarnya ada? Alhamdulillah sudah jalan 4 tahun. Tahun ini bulan Maret nanti. Dan YKK ini kami menyiapkan rumah singgah dan sekolah untuk anak-anak ya. Rumah singgah dan sekolah, iya. Untuk namanya sekolahku ya. Untuk anak kanker. Iya. Oke. Tapi kalau sejauh ini sudah berapa yang kenapa? Jumlah anak, iya, ya. Jumlah anak yang dibina. Keseluruhan mulai dari awal sampai sekarang sudah ada 99 anak yang terdaftar ya. 99 anak. Iya, itu dari Makassar saja? Dari Indonesia Timur. Oke, dari Indonesia Timur, rumah singgahnya dari Makassar. Iya, jadi kan semua pengobatan tumor kanker semuanya ada di Rumah Sakit Wahidin Unhas. Jadi semua rata-rata dari Indonesia Timur dirujuk ke Makassar. Dirujuk ke Makassar. Iya. Tapi Yayasan Kasih Anak Kanker ini sebenarnya ini yayasan yang berdiri secara independen atau bantuan dari pemerintah atau seperti apa? Ya, independen. Kami memiliki pusatnya di Jakarta. Ya, jadi kami memiliki cabang-cabang di kota-kota lain yang ada pengobatan tumor kankernya. Oke, baik. Nah, dengar-dengar ada kegiatan yang akan dilakukan. Tapi sebelum saya melihat kegiatan yang akan dilakukan, saya mau tahu dulu sebenarnya apa-apa saja yang biasa dilakukan oleh Yayasan Kasih Anak Kanker ini. Hadi mungkin ya? Ya, jadi silakan. Di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu kegiatannya itu KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini kita ada namanya sekolah non formal. Itu ada di rumah singgahnya dan ada di rumah sakit. Letaknya di Rumah Sakit Wahidin, Lontara 4 atas anak. Nah, di situ kita bisa belajar, bermain bersama adik-adik pejuang kanker. Oke. Tapi fokusnya adalah apa sebenarnya yang ingin diberikan ke anak-anak kanker ini? Ya, jadi lebih ke motivasi untuk mereka, iya. Artinya dari kegiatan ini berani gundul, artinya anak-anak itu berani kemo. Karena banyak anak-anak khususnya orang tuanya kalau mendengar kemo itu kayak menakutkan sekali, padahal itu cuma satu-satunya pengobatan untuk tumor kanker. Oke, baik. Saya ada beberapa foto-foto nih katanya dari tim. Kita coba lihat beberapa foto berikut ini. Iya. Nah, ini sebenarnya Yayasan Kasih Anak Kankernya ada di mana sih? Di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan, dan ini adalah lokasinya? Iya. Oke. Ini anak tahun berapa nih foto nih? Kemarin ini, minggu kemarin ya. Kegiatan apa? Kunjungan dari teman-teman cendekia ceria. Oke. Main-main itu sama anak-anak. Baik, kita lihat yang benar. Nah, ini dia nih ya. Berani gundul ya. Oke, kita bicarakan itu sebentar. Kita lihat dulu yang berikutnya. Nah, ini juga donasi dari teman-teman. Ini anak-anak penderita kanker semua? Iya. Mereka ceria-ceria semua, iya. Itu tujuan kita. Usia berapa sih sebenarnya yang ada di sana?
kasihan Yang paling kanker ini? kecil pernah ada umur 40 hari, Oh. ya, sampai 18 tahun. 18 tahun. Iya. Oke, kita lihat yang berikutnya coba. Nah, Nah, ini semua adalah anak-anak penderita kanker. Itu juga kunjungan juga, jadi mereka berbaur, main-main, Oke. iya, teman-teman sekolah minggu ini. Oke, Iya. baik. Kita lihat lagi foto berikutnya. Nah, ini ulang tahun. Jadi Iya. sebenarnya aktivitas dari anak-anak ini dilakukan di rumah ini, Iya, Iya. di rumah, di sekolah juga. Iya. di sekolah juga. Sekolah dengan rumah ini jadi satu iya, atau berdekatan, ya. berdekatan, dan itu memang khusus untuk anak-anak Iya. penderita kanker. Iya. Ini sekolahnya ada pakai kurikulum atau sebenarnya sekolah untuk agar mereka tidak ketinggalan pelajaran saja? Jadi untuk sekolahnya yang tadi saya sampaikan bahwa kami sekolah non formal, metode kurikulumnya tetap mengacu ke sama kurikulum yang sekarang. Hanya saja kita lebih ke apa ya, bermain sambil belajar. Oke. Jadi tidak harus bahwa sepenuhnya harus belajar, tetapi ada juga tetap kita berikan motivasi, semangat, ya ketawa-ketawa seperti itu. Oke, memang fokusnya adalah membuat mereka merasa tidak sendiri dan Iya, memotivasi iya. itu memang fokusnya Iya. begitu ya. Dan sekolah ini untuk mengejar ketertinggalan saja. Iya. Oke, saat ini ada berapa teman-teman yang bergabung dengan Yayasan Kasihan Anak Kanker ini? Teman-teman volunteer gitu. Teman-teman volunteer banyak sebenarnya, ya, dari komunitas-komunitas, dari Tapi yang fokus di sana? ada beberapa komunitas, ya. Ada dari teman pahlawan darah, ada teman sedekah Jumat, ada juga volunteer-volunteernya kita beri nama Sobat Ya Kaki. Ada banyak, iya. Oke, tapi yang Tiga, fokus di iya. rumah singgah itu ada berapa orang? Berganti-ganti mereka, iya, tiap hari berganti-ganti yang datang, ya. Berarti tidak selalu ada orang yang fokus di Iya, sana ada saja teman-teman dari mengurus itu komunitas saja. lari juga, ya. Oh, oke, baik. Iya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini sudah selesai, maka sampai di sana saja begitu mereka bersama dengan YKK ini ya. Misalnya pasien- sudah sembuh, Oh, sudah iya. selesai masa pengobatan, berakhir sudah. Iya, itu yang mereka kembali ke kampung halamannya. Iya. Oke, baik. Saya mau tahu soal kegiatan yang mau digelar nih, Berani Gundul. Iya. Siapa yang mau cerita? Hadi dulu. Hadi ini Iya. dasarnya apa sampai Ya, berpikir jadi- untuk membuat itu? Ya betul. Jadi Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia ini mempunyai kegiatan tiap tahun, tentunya dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Internasional Oke. yang dinamakan dengan Berani Gundul. Oke. Nah, jadi gerakan Berani Gundul ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat, mensupport baik secara visual ataupun materi yang tentunya membantu anak-anak penderita kanker di seluruh Indonesia di bawah naungan Yayasan Kasihan Anak Kanker Indonesia dan cabangnya. Oke. Nah, kegiatan ini akan digelar tanggal berapa? Ya, kegiatan ini tanggal 18 Februari, tepatnya hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, bertempat di Trans Studio Mall, lantai 2. Oh, oke. Iya. Dan di situ memang orang akan menggundur rambutnya. Ya. Itu bentuk dukungannya. Iya. Apakah kemudian akan ada bantuan secara materi begitu dari masyarakat atau seperti apa? Iya. Jadi yang mau gundul bisa berdonasi minimal 50.000, ya. Oke, untuk Anda yang mau tahu lebih banyak juga saat ini kami tampilkan di layar kaca Anda terkait dengan kegiatan ini, Berani Gundul ini. Jadi kegiatannya sebenarnya tidak cuman menggundur rambut Iya, saja ya? banyak kegiatan. Ada kegiatan lain. Iya. Apa saja kegiatan Iya. lainnya itu? Jadi untuk tahun ini jelas kegiatan kami berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas, salah satunya dari teman-teman Pahlawan Darah Makassar dan dari komunitas lari. Nah, yang uniknya di sini teman-teman dari komunitas lari itu siap akan berlari dari Parepare ke Makassar. Oh, itu Iya. jauh Iya. sekali Sambil ya. membawa donasi dan akan finish nanti di lokasi acara tersebut. Oh, oke, tunggu dulu. Mereka akan lari dari Parepare Iya. sampai dengan Makassar Iya. dengan membawa donasi. Donasi. Iya. Maksudnya di sini akan seperti apa bentuknya? Ya, jadi mereka nanti start lari tanggal 15 dari Parepare, finish di TSM tanggal 18. Dan nanti Dalam perjalanannya Iya. mereka mengumpulkan donasi atau Iya. seperti apa? Jadi mereka mengumpulkan 2 bulan sebelumnya sampai hari pemberian Oke. donasi, ya. Membawa donasi itu Iya, dengan cara berlari betul, dari iya. Parepare ke Makassar ya. Ya, luar namanya biasa Long sekali Run ya. for Cancer, ya. Oke, Run for Cancer. Tapi apa lagi nanti kegiatan menariknya di TSM nanti? Ya, ada performance dari teman-teman komunitas dan juga dari anak-anak. Oke, ini terbuka untuk umum ya? Iya. Iya. Dan yang datang
hanya silakan untuk donasi begitu saja ya. Oke, tidak harus menggundul ya. Tidak. Tidak harus. Ini harus menggundul atau enggak? Apa namanya, kalau mau gundul silahkan, kalau tidak ada apa-apa. Oke, yang jelas mengajak untuk berdonasi seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya mau mendaftar, apakah ini memang harus melalui pendaftaran untuk hadir ataukah bebas datang? Ya, bisa daftar melalui online, nanti bisa lihat di sosmednya kita di @YKKMKS atau di Facebook. Bisa juga langsung datang di tempat acara, nanti daftar di sana. Oke, bisa melalui media sosialnya. Ada Instagram namanya @YKKMKS. @YKKMKS. Kemudian kalau Facebook Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar. Nggak panjang ya. Oke, baik. Adi mungkin bisa ngajakin pemirsa saat ini untuk datang di hari Minggu tanggal 18. Ya, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, apalagi pemuda-pemudanya, ayo kita sama-sama bantu kami, support kami, dukung kami dengan cara ayo ikut berani gundul nasional. Ya. Oke, ayo berani gundul. Saya sebenarnya pengen juga ya, tapi nggak berani juga ya. Oke, terima kasih Bu Nurul atas waktunya hari ini. Terima kasih Hadi atas waktunya hari ini. Sukses untuk event dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kita untuk selalu peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan saudara, itu perbincangan saya mengenai bagaimana untuk bisa kita ikut peduli dengan lingkungan, utamanya peduli pada anak-anak penderita kanker, memberikan support untuk mereka. Anda bisa bergabung tanggal 18 Februari 2018 di Trans Studio Mall Makassar bersama dengan YKK Makassar.